di luar kami berseragam ini, di luar kami berseragam kami putih-putih atau seragam yang lain, kami itu juga seorang istri, kami itu juga seorang anak, kami itu juga seorang ibu gitu loh. Iya, iya. Yang gimana sih, kami tuh memperjuangkan kalian, mengesampingkan keluarga kami hanya untuk kalian gitu loh. Kami rela menahan rindu sama anak kami, sama suami kami, sama orang tua kami hanya untuk demi kalian, demi tidak terjadinya penularan yang besar-besaran gitu, penyebaran yang besar-besaran gitu loh. Halo, selamat malam. Selamat malam, John. Selamat malam. Apa kabar nih? Ya, baik. Untuk sampai saat ini baik. Amin, amin, amin. Boleh dong Bu, perkenalkan diri dong, biar teman-teman penonton-penonton yang lain bisa kenal. Oke, selamat malam semuanya. Nama aku Grace. Aku kebetulan berprofesi sebagai perawat di rumah sakit swasta di Pekanbaru. Iya. Kebetulan aku ditempatkan di ruangan intensif stroke unit. Jadi untuk sementara ini karena emang sekarang tuh lagi mewabahnya, lagi viral-viralnya ya, Yes. si kecil imut corona. Oh iya. Jadi Benar. emang kita tuh sekarang itu semuanya fokusnya itu di semua rumah sakit. Kebetulan yang aku tahu tuh di Pekanbaru itu emang dari Provinsi Riau tuh yang paling banyak kayaknya di Pekanbaru ya. Oh, Pekanbaru ya. Sementara ini. Jadi paling banyak baik PDP maupun yang terkonfirmasi COVID-19 itu emang di Pekanbaru kalau yang di Riau. Kamu ketika mendapat assignment ya, mendapat tugas, itu bisa tolak nggak sih sebenarnya? Kalau masa penolakan sih nggak bisa ya John, karena kan kita semua itu perawat, Ya. itu kan nggak bisa milih-milih. Aku maunya yang pasiennya yang cuman batuk aja, atau misalnya aku pengennya yang demam-demam aja deh, atau yang misalnya diare-diare aja gitu, kan nggak bisa gitu loh. Nggak bisa ya? Nah kebetulan itu aku di ruangan intensif di stroke unit, jadi sebenarnya yang paling beresiko itu teman-teman aku yang di IGD, Oke. ya kan? Yang Karena di setiap IGD. orang datang ke IGD kan kita nggak ini ya, nggak tahu ya dia itu datang dengan apa gitu kan. Pintu masuk semua rumah sakit itu kan di IGD emangnya Benar-benar gitu di kan. IGD. Jadi kalau datang eh, ada yang biasa aja gitu kan, karena kan setiap rentang sakitnya seseorang itu kan berbeda-beda. Iya, iya. Ya Berarti kan? Ada apa yang istilahnya? kepala. OTG ya, orang tanpa gejala gitu ya? Nah, jadi kalau misalnya untuk pemilihan penyakit, kasus itu nggak bisa. Karena ketika kita udah jadi perawat, ditugaskan di rumah sakit, nah itu ya kita tuh harus sudah siap gitu loh. Baik, 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 baik. Terus ada gini, berarti kamu kan bukan di IGD ya, kamu kan di dalam ya, di Bukan. dalam di dalam ya. Jadi ketika kamu ada lihat nggak atau ada berpapasan langsung nggak dengan pasien-pasien yang mengidap penyakit corona ini? Kalau memang kebetulan aku sih nggak dinasnya di IGD. Cuman kan kalau misalnya kita itu di ruangan aku misalnya itu pasiennya lagi sedikit nih. Nah, kita kan di rolling. Dan Baik. kita itu memang harus siap misalnya kalau misalnya di ruangan aku lagi sedikit pasiennya, terus di IGD lagi kredit, kita kan harus siap ditempatkan di mana saja. Siap, siap. Gitu. Iya, berarti Nah, pernah waktu itu berbagi pengalaman aku dinasnya di IGD waktu itu bantuin. Nah, terus kontaklah dengan salah satu PDP. kamu. Nah, ya. Oke. Jadi kontak dengan PDP, cuman waktu itu
waktu PSBB pertama, 17 Maret ya. Ya, Aku ingat ya. banget PSBB pertama 17 Maret. Dan aku kontak dengan pasien tersebut tanggal 30 Maret. Iya, 30 Maret. 30 Maret. Nah, ternyata itu kan di swab dan segala macam. Nah, terkonfirm COVID-19 beliau itu seminggu kemudian hasil Ya. swabnya keluar. Berarti seminggu dari kemudian setelah kamu kontak dengan beliau gitu ya? Sip, Ya. ya, benar. Nah, jadi kalau kami itu kan dulu itu kan belum gencar-gencar banget nih ya yang namanya kita udah pakai APD lengkap sejak corona itu ada. Yang waktu pasien corona itu yang pertama kali di Depok kalau nggak salah, Ya, di itu Depok. pasien pertama kali ya terkonfirmasi COVID-19 masuk ke Indonesia itu di Depok. Itu udah mulai semua rumah sakit mulai APD, cuman kan nggak begitu lengkap waktu itu ya. Yes, Kita masih pakai N95 gitu, masih pakai gaun. Dulu hazmat juga belum karena kan kita emang ini kan tiba-tiba banget datang ke Indonesia dan langsung menyebar luas. Jadi hazmatnya kita dulu masih pakai jas hujan itu benar. Dan Ya. kebetulan di rumah sakit aku juga masih pakai jas hujan itu Ya, waktu jas itu hujan. sebelum hazmat dibagi-bagiin dan biayanya itu memang besar banget. Sekali pakai loh, pakai berapa juta dan itu langsung dibuang. Itu pakai Cuman berarti pakai berapa jam itu. Oh. Itu pakainya berapa jam kemudian itu langsung buang. Itu ada step-stepnya. Teman-teman yang kita kan cerita sama adik-adik yang kebetulan di ruangan COVID itu. Ya. Jadi mereka ada ruangan bersih, ada ruangan kotor, ada ruangan tempat mandi segala macam gitu loh. Nah, terus jadi waktu kejadian aku itu beliau itu datangnya cuman batuk. Dia ada riwayat demam, naik turun Ya. 3 hari. Terus udah gitu batuk, pilek. Nah, terus kita udah mulai tuh screening kan, ada riwayat perjalanan atau riwayat dikunjungin sama anak atau ponakan atau keluarga dari luar kota. Beliau mengatakan tidak waktu itu. Jadi kita melakukannya seperti biasa aja, pasien biasa gitu kan. Walaupun kita udah pakai APD lengkap ya, tapi tetap gitu kan. Cuman karena beliau batuk-batuk, kita lakukan prosedur pemeriksaan penunjang seperti kita menangani pasien COVID-19. Ya. Nah, kita lakukan ronsen torak waktu itu, terus kita ambil darah juga screening. Nah, akhirnya ditetapkanlah berdasarkan hasil ronsen torak sama hasil darah, ditetapkanlah beliau jadi PDP. Ya, PDP. Nah, masuk ke ruangan isolasi waktu itu. Terus masuk ke ruangan isolasi, nah ternyata seperti biasa ya, ada perlawanan. Oh. Ada perlawanan, terus ada tolak menolak segala macam gitu kan. Terus tambah lagi kebetulan di rumah sakit aku kerja itu kan rumah sakit swasta. Ya. Nah, dia mempertahankan statementnya bahwa ini kan lagi pandemi. Nah, itu kan pasti gratis dong ya, seperti itu. Jadi kita tuh meyakinkan dan segala macam gitu kan. Nah, jadi dengan kata lain, ya kami akhirnya mengedukasi sesuai dengan protapnya seperti apa, prosedurnya seperti apa. Ya. Cuman kan ya gitu, mungkin satu sisi waktu awal-awal informasinya belum terlalu banyak ke masyarakat, jadi mereka itu begitu dinyatakan PDP udah langsung takut duluan, udah langsung berpikiran negatif, udah segala macem, ada penolakan pastinya, itu manusiawi banget kan. Iya, jadi sebenarnya itu malah lebih booming COVID-19 daripada virus HIV, padahal sebenarnya sama-sama ini sebenarnya sama-sama bahaya, sama-sama menularkan. Caranya hampir sama, cuman kalau COVID-19 kan penyebarannya yang luar biasa. Iya. Gitu kan. Nah, jadi mengedukasi pasien segala macam, kita kasih penjelasan seperti apa, kemudian prosedurnya seperti apa. Kebetulan di rumah sakit swasta itu dan tempat aku bekerja itu belum menjadi rujukan. Yes. Nah, dalam arti kata memang kita ditetapkan sebagai rujukan, tapi masih ada rumah sakit yang lebih berwenang untuk mengatasi pasien COVID-19, baik PDP maupun yang terkonfirmasi COVID-19. Di Pekanbaru ini ya? Misalnya pun nanti,
Ya benar di Pekanbaru. Kalaupun nanti ternyata jauh-jauh semua wabah ini semakin meluas, ya mau nggak mau kami tetap harus menerima. Itu. Tapi sementara yang terkonfirmasi COVID-19 untuk dirawat di rumah sakit aku itu belum, gitu. Tapi yang PDP banyak. Tapi begitu dirawat di PDP terus kemudian terkonfirm COVID-19, kita akan merujuk ke rumah sakit rujukan. Baik. Yang sudah ditetapkan sama pemerintah. Terus gini, ketika kamu menghadapi pasien yang benar-benar melakukan penolakan, yang istilahnya baper lah, dia menganggap bahwasanya dia selalu deny. Aku nih sakit biasa gitu loh, aku sakit biasa, terus memberikan argumen-argumen. Gimana sih perasaan kamu menghadapi orang yang seperti? Kalau kadang sih, kalau dari sisi kemanusiaan pribadi ya, kesel itu pasti. Iya kan, kesel itu pasti. Maksudnya gini loh, yang kamu tuh nggak orang satu-satunya gitu loh. Dan ini tuh dia tuh penyakit nggak mendang orang gitu. Bukan karena kamu kaya, bukan karena kamu miskin, bukan segala macam gitu loh. Nah, jadi kan dan ini penyakit bukan yang kita lakukan sendiri, gitu kan. Nah, maksudnya tuh kalau kayak penyakit karena virus-virus lain mungkin karena ada yang karena kita melakukan sesuatu maka kita akan dapat penyakit itu, kan gitu. Nah, tapi kalau COVID-19 ini kan nggak seperti itu. Kadang-kadang kalau misalnya kita udah kasih tahu seperti ini Pak, jangan seperti ini Pak, penanganannya nanti seperti ini Pak. Kalau nggak terima itu rasanya gimana ya? Ketika kamu tuh bantuin orang, tapi itu orang tuh menolak, gimana sih perasaannya gitu loh. Padahal yang dia tuh nggak tahu caranya mau ngapain gitu. Nah kita mau ngasih tahu gini, dia tuh nggak terima gitu. Jadi rasanya tuh gregetan gimana sih John? Kesel juga. Cuman jadinya kalau kita nggak ngasih tahu sama dia, kalau kita nggak jagain dia, dia bisa nyebarin ke orang, kan gitu. Iya, nyebarin ke orang lain. Nah itu yang kita jaga gitu loh sebenarnya. Itu yang masih susah kita masukin mindsetnya itu ke masyarakat tuh itu gitu loh. Karena ada yang ngerasa OTG itu loh, kayak misalnya ya nggak jauh-jauh kami sendiri itu sebenarnya OTG kan, orang tanpa gejala gitu. Tenaga medis tuh hampir bisa dikatakan semuanya OTG karena kami mungkin tanpa gejala tapi ternyata kami udah punya. Itu makanya kalau kami itu nggak untuk tidak dulu pulang ke rumah atau misalnya kami itu keluarga kami yang bisa kami ngungsiin seperti anak-anak atau misalnya orang tua yang udah lansia itu sebisa mungkin nggak satu rumah sama kami gitu. Karena resikonya besar banget gitu loh. Jadi sekedar informasi buat teman-teman, sekedar informasi buat teman-teman itu anaknya Grace usianya berapa sih Grace sekarang Grace? 1 tahun 9 bulan. 1 tahun 9 bulan. Dan diungsikan ke tempat mama itu sudah berapa lama? Dari PSBB pertama, 17 Maret. 17 Maret udah diungsikan ke situ ya. Gara-gara kamu beresiko menjadi OTG gitu ya? Ya, betul. Iya, itu pasti berat banget ya. Carrier banget, pembawa banget. Pembawa banget. Terus gini, apa sih yang menjadi pesan dari keluarga, dari suami, dari orang tua ke kamu gitu loh? Mereka pasti tahu ketika kamu menitipkan Gava pulang ke tempat mama, mereka pasti tahu nih, ini adalah resiko yang harus kamu tangani. Apa? Respon mereka itu kepada kamu apa? Kalau respon sih, mungkin mereka itu sebenarnya udah tahu resikonya ya. Ini si kakak kerjanya di rumah sakit, atau ini si Grace ini kerjanya di rumah sakit gitu kan. Nah sebelum pun pandemi ini mereka udah tahu kalau aku tuh resiko banget membawa penyakit. Karena penyakit menular itu sebelum corona ini pun banyak TBC, yang lebih parah banget itu lewat udara loh itu, droplet ya kan. Nah TBC atau misalnya HIV gitu, imun kita yang rendah itu kan bisa saja menular. Kita kan nggak tahu nih John kapan kita fit banget, kapan kita nggak fit banget gitu kan kita nggak tahu. Nah jadinya tuh sebelum itu pun mereka udah tahu, dan ketika ada ini pun mungkin responnya sih mungkin hanya lebih dari sebelumnya. Mereka cuma bilang jaga kesehatan, terus istirahat yang cukup gitu. Terus kalau udah
Cuman agak lebih mendramatisir kalau misalnya ada tenaga-tenaga kesehatan yang meninggal, itu udah, Kak, gimana gitu. Cuman gitu, terus tapi mungkin di Kak gimananya mereka mungkin kapan sih Kak ini selesai gitu ya. Terus kalau misalnya ditanya begitu juga nggak tahu kapan selesainya gitu loh. Ya, aku sebenarnya sama kayak kemarin udah mulai ada hashtag Indonesia Terserah, Indonesia Terserah itu sebenarnya sampai ada yang netizen terhormat itu ya kan yang bilang ya udah sih emang hidup kalian itu kan emang udah kayak gitu, nggak usah terlalu mendramatisir gitu kan. Iya, aku ya, juga sebel loh. Aku tapi, juga sebel dengan itu. tapi kami pribadi itu juga di luar kami berseragam ini, di luar kami berseragam kami putih-putih atau seragam yang lain, kami itu juga seorang istri, kami itu juga seorang anak, kami itu juga seorang ibu gitu loh. Iya. Yang gimana sih, kami itu memperjuangkan kalian, mengesampingkan keluarga kami hanya untuk kalian gitu loh. Kami rela menahan rindu sama anak kami, sama suami kami, sama orang tua kami hanya untuk demi kalian, demi tidak terjadinya penularan yang besar-besaran gitu, penyebaran yang besar-besaran gitu loh. Dan ketika kami mengatakan Indonesia terserah itulah sisi kemanusiaan kami gitu loh. Kami tuh capek, wajar ya kan. Setiap orang kerja itu capek-capek, ya benar. Cuman sekarang itu capeknya kami itu beresikonya 3 kali lipat dari yang biasanya gitu loh. Iya. Resikonya tersebar itu terinfeksi itu besar, resikonya untuk kami menularkan itu besar gitu loh. Itu yang bikin kami itu kok kalian itu nganggap enteng gitu loh, John. Terus gini, Grace, ketika kamu tahu ada orang yang berbohong soal soal riwayat perjalanan, riwayat ketemu orang, dan pada saat itu beberapa lama kemudian setelah hasil swab-nya keluar, beliau ini positif terkena COVID. Gimana sih perasaan kamu pada saat itu? Aduh, gitu. Gimana?